Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang masalah pokok perekonomian Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Aminuddin Maulana, NPM 19040400110. Yang kedua ada Salsabila Rahmawati, NPM 19040400117. Yang ketiga ada Novandro Umbudala, NPM 19040404119. Yang keempat ada Fitria Pujiani, NPM 19040404120. Yang kelima ada Nur Hasanah, NPM 19040404134. Masalah pokok perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat. Masalah pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang. Artinya, selama perekonomian suatu negara masih ada, masalah ini akan terus ada. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh pertambahan faktor produksi, baik kualitas maupun kuantitas. Selain itu, investasi juga memegang peranan yang sangat penting. Dalam meningkatnya investasi, jumlah modal juga meningkat, sehingga jumlah faktor produksi juga meningkat. Selanjutnya adalah kemiskinan. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan, merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Jenis-jenis kemiskinan dan definisinya. Yang pertama, kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kemiskinan di dalam distribusi pendapatan. Yang kedua, kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di bawah, yang menandakan kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi. Ketidakstabilan perkembangan ekonomi. Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Perekonomian selalu mengalami kondisi naik turun. Ada kalanya perekonomian berkembang dengan sangat pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga. Perekonomian mengalami perlambatan dan mengalami kemerosotan serta berada di tingkat paling rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Hal ini bisa diakibatkan oleh kondisi perusahaan-perusahaan yang berada dalam perekonomian tersebut. Setiap perusahaan mengalami naik turun kegiatan dalam jangka panjang yang disebut konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan atau business cycle. Pengangguran dan inflasi bisa saja suatu saat terjadi dan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dalam jangka panjang, ketidakstabilan ekonomi ini menimbulkan perkembangan buruk bagi perekonomian. Untuk menghindari hal ini, perlulah kiranya perekonomian tidak sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar dan perlu usaha untuk selalu menstabilkan siklus kegiatan perusahaan. Masalah pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Dalam suatu perekonomian, pada umumnya pengeluaran agregat yang terjadi lebih rendah daripada pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Hal ini menyebabkan terjadinya pengangguran. Selain itu, pengangguran bisa juga disebabkan oleh pekerja mencari pekerja yang lebih baik. Pengangguran berdampak buruk terhadap perekonomian dan individu yang mengalaminya. Dari segi individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, pengangguran menyebabkan rendahnya output yang bisa dihasilkan oleh suatu perekonomian. Hal ini akan mengakibatkan sulit berkembangnya perekonomian negara. Masalah inflasi.
Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Setiap negara mengalami inflasi, namun dalam tingkat yang berbeda-beda. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut. 1. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. 2. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja. 3. Kenaikan harga barang impor. 4. Penambahan penawaran uang. Dan yang kelima adalah kekacauan politik dan ekonomi. Ketidakstabilan neraca perdagangan dan pembayaran. Seperti banyak diyakini oleh ahli ekonomi bahwa kegiatan perdagangan luar negeri memiliki beberapa keuntungan bagi negara yang melakukannya. Namun demikian harus tetap diwaspadai efek negatif dari hubungan perdagangan ini, yaitu defisit neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan transaksi yang menunjukkan aliran pembayaran dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain dalam satu tahun tertentu.